Tema khotbah hari ini adalah Guru yang baik itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Seorang pemimpin kaya datang kepada Yesus dan memanggilnya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Baca Lukas 18 ayat 18. Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Baca Lukas 18 ayat 19. Beberapa orang salah paham, mengira Yesus menyangkal dirinya sebagai Allah, tetapi sebenarnya Yesus sedang mengungkapkan kebenaran besar. Jika dia benar-benar baik, dan jika hanya Allah yang baik, maka dia adalah Allah itu sendiri. Hari ini, kita akan melihat bukti-bukti bahwa Yesus bukan hanya baik, tetapi juga berkuasa. Hal-hal yang mustahil dilakukan manusia biasa, tetapi mungkin bagi Allah. Pertama-tama dan terutama, Yesus itu baik sebagai bukti keilahiannya. Ketika Yesus berkata, "Tidak ada yang baik selain Allah," Dia sedang menggugah iman orang yang bertanya itu untuk mengenali siapa Yesus itu sebenarnya. Mari lihat bukti kebaikan Yesus yang melampaui manusia biasa. Bukti ke-1, kebaikan Yesus tanpa batas. Dalam Markus 2 ayat 5-7. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Dosamu diampuni," orang Farisi protes. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Lalu Yesus membuktikan kuasanya dengan menyembuhkan orang itu, menunjukkan bahwa Dia berhak mengampuni sebagai hak istimewa Allah. Bukti kedua, dalam Matius 14 ayat 33 dan Yohanes 20 ayat 28, Yesus mau menerima orang yang menyembah Dia. Murid-murid menyembah Yesus setelah Dia melakukan mukjizat, dan Yesus tidak melarang mereka. Saat Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak menolak pernyataan itu. Bukti ketiga, kasih-Nya tidak ada bandingannya. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus mengasihi dan mengampuni musuhnya. Saat disalib, Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Manusia biasa membenci musuh karena naturnya berdosa, tetapi Yesus mengasihi, bahkan saat Dia disiksa dan disalibkan. Bukti keempat, Yesus menyambut orang berdosa. Baca Lukas 19 ayat 10. Zakheus, pemungut cukai yang curang, diterima oleh Yesus. Orang Farisi marah, tetapi Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berikutnya, Yesus itu berkuasa sebagai bukti ketuhanannya. Tidak hanya baik, Yesus juga melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bukti ke-1, kuasa atas alam. Dalam Markus 4 ayat 39, Yesus meredakan angin ribut yang sedang mengamuk di danau dan akan menenggelamkan perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid ketakutan, tetapi Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu badai pun taat dan menjadi reda. Murid-murid takjub dan berkata, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bukti kedua, Yesus berjalan di atas air. Baca Matius 14 ayat 25 sampai ayat 27. Hukum alam tidak berlaku baginya. Petrus mencoba, tetapi hanya Yesus yang berkuasa penuh. Selanjutnya,
Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan kematian. Bukti ke-1, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Waktu itu orang Farisi berkata, "Dari dulu tidak pernah terdengar ada orang yang mampu mencelikan mata orang buta sejak lahir. Hanya Sang Pencipta yang bisa membentuk mata yang rusak seperti mata yang baru." Bukti kedua, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Baca dalam Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Setelah Lazarus 4 hari mati, Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah!" Dan Lazarus pun bangkit dan keluar dengan mengenakan kain kafan. Kematian tun takluk pada firman-Nya. Bukti ketiga, Yesus berkuasa atas setan. Dalam Markus 5 ayat 1-13 dikisahkan bagaimana Yesus mengusir roh jahat yang bernama legion alias berjumlah banyak. Setan-setan itu berseru, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Mereka tahu siapa Yesus dan takluk pada otoritasnya. Hanya saja Yesus melarang murid-murid menyebarluaskan pengakuan setan ini karena Yesus tidak ingin kita sebagai murid-murid Yesus percaya kepada setan, sekalipun kata-kata mereka benar. Terakhir, karena Yesus adalah Allah, maka hanya Dia yang bisa memberi kita hidup yang kekal. Dalam ayat bacaan kita ini, yaitu Lukas 18 ayat 18 dan 19, pemimpin kaya itu bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini mau menunjukkan bahwa hanya Yesus, Allah yang baik dan berkuasa itu yang bisa memberikannya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus bangkit mengalahkan maut. Baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Keselamatan hanya ada di dalam nama-Nya. Baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Aplikasi bagi kita dan juga bagi orang-orang yang selalu menyalahgunakan Lukas 18 ayat 18 dan ayat 19. Percayalah kepada Yesus, sembahlah Dia dan ikuti Dia. Akui Yesus sebagai Tuhanmu. Jika Dia bisa mengampuni dosa, menguasai alam, dan mengalahkan maut, Dia memang layak disembah. Serahkan hidupmu kepada-Nya. Pemimpin kaya itu pergi dengan sedih karena mencintai harta. Jangan biarkan apapun di dunia ini mengalahkan kedudukan Yesus dalam hatimu. Hidup dalam kebaikan-Nya. Karena Yesus baik, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih-Nya. Sebagai penutup, ketika Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah, Dia tidak menyangkal bahwa dirinya baik. Sebaliknya, Dia mengungkapkan kebenaran agung. Akulah aku, Allah yang datang untukmu. Yesus baik, lebih dari manusia manapun di dunia. Yesus berkuasa mengatasi semua hukum alam. Yesus adalah Tuhan yang layak kita sembah selamanya. Kitab suci menyatakan dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, karena itu Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda menyerahkan hidupmu kepadanya hari ini? Jangan sampai terlambat. Yes, Kau Tuhan yang baik. Ku tak layak tapi Kau memanggilku. Ku bersyukur, ku menyembah, Kaulah Allah yang hidup.
Kau yang mencipta bintang dan samudra, tapi kau peduli pada hidupku. Kau hapus dosaku, kau pulihkan lukaku. Kau Allah yang setia selamanya. Kau Tuhan yang mulia, penuh kuasa dan kasih. Ku berdiri di hadirat-Mu, serahkan hidupku. Tak ada yang mustahil, Kau penuhi janji-Mu. Yesus Kristus Rajaku, ku percaya padamu. Kau yang bangkitkan yang sudah mati. Kau ubah air mata jadi tarian. Kau beri harapan di tengah badai. Kau Allah yang tak pernah gagal. Kau Tuhan yang mulia, penuh kuasa dan kasih. Ku berdiri hadirat-Mu, ku serahkan hidupku. Tak ada yang mustahil, Kau penuhi janji-Mu. Yesus Kristus Rajaku, ku percaya padamu. Maut kalah, kubur kosong, Yesus kecil, Yesus hidup, Dia menang. Segala lutut akan bertelut. Serahkan hidupku, tak ada yang mustahil. Kau penuhi janji-Mu. Yesus Kristus Rajaku, ku percaya padamu. Ku milik-Mu Yesus, selamanya ku percaya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa. Yesus, Kau baik dan berkuasa. Tak ada yang seperti-Mu, bukti akan kemuliaan